ruang perkotaan dipengaruhi oleh fungsi kota itu sendiri. Pada kota industri, struktur ruang perkotaan lebih mengarah pada jenis kegiatan industri. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai struktur ruang kota. Yang pertama, teori konsentris, yang kedua, teori sektoral, dan yang ketiga, teori inti ganda. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15, di mana seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan mempelajari materi mengenai struktur keruangan kota, yaitu ada beberapa teori yang umum digunakan. Yang pertama teori konsentris, yang kedua teori sektoral, yang ketiga teori inti ganda. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, setelah mempelajari materi ini dengan penuh semangat, kalian diharapkan mampu menjelaskan struktur ruang kota. Nah, kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori konsentris. Nah, teori konsentris ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Ernest W. Burgess. Jadi, si Ernest ini mengatakan bahwa pertumbuhan kota membentuk serangkaian cincin konsentris. Jadi, menurutnya, struktur tata ruang kota konsentris ini nanti berbentuk seperti cincin, berbentuk radial atau berbentuk lingkaran, di mana nanti memiliki zonanya masing-masing. Nah, setiap rangkaian cincin mewakili zona penggunaan lahan perkotaan yang khusus. Jadi, setiap zona, setiap bulatan itu nanti itu memiliki penggunaan lahan yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambarnya. Nah, yang pertama itu lingkaran putih ini. Nah, itu kita buat nomor 1. Nah, ini merupakan inti kota atau CBD, Central Business District, atau disebut juga dengan pusat kegiatan inti. Nah, disinilah pusat kotanya. Maka di situ terdapatlah kegiatan komersial, sosial, sipil, dan pusat transportasi juga. Nah, karena dia pusat kota, pastinya fasilitasnya juga lebih lengkap. Makanya di situ terdapat pusat perbelanjaan kelas atas, kantor, klub, bank, hotel, museum, dan kantor pusat lainnya. Nah, lingkaran yang kedua yang berwarna merah, itu zona yang kedua, itu disebut sebagai zona peralihan atau transisi, di mana yang tinggal di sini adalah mereka yang berpenghasilan rendah. Jadi di situ terdapat permukiman bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Nah, bulatan yang warna kuning yang ketiga atau zona yang ketiga itu merupakan permukiman kelas pekerja atau buruh, yaitu pekerja industri. Nah, jadi orang-orang yang bekerja di industri permukimannya di zona 3 ini karena ada kemudahan akses ke tempat kerja mereka. Ke sini contohnya. Kemudian bulatan yang keempat itu yang berwarna hijau itu merupakan permukiman kelas menengah, yaitu mereka yang memiliki pendapatan yang di atas rendah, artinya sudah menengah pendapatannya, dan permukimannya di situ sudah lebih baik. Dan yang terakhir itu bulatan yang terakhir, lingkaran yang terakhir yang berwarna biru, itu merupakan zona komuter atau penglaju. Nah, apa itu zona komuter atau penglaju? Nah, zona komuter atau penglaju ini merupakan mereka yang tinggal di zona 5 ini bekerja di pusat kota. Jadi mereka itu dikatakan penglaju. Jadi contohnya mereka bekerja di zona 1, tetapi tempat tinggal mereka di zona yang kelima. Mereka penglaju. Setiap hari pagi-pagi pergi ke kota untuk bekerja, dan sore hari atau malam hari pulang ke rumahnya, yaitu ke zona 5 ini. Kemudian zona ini juga terdapat di pinggiran kota. Jadi inilah dia struktur tata ruang kota menurut si Ernest W. Burgess atau E.W. Burgess. Jadi dia mengatakan bahwa setiap zona itu memiliki penggunaan lahan yang berbeda-beda. Jadi menurut dia inti kota atau pusat kota itu lebih cocok berada di tengah-tengah kota, karena itu nanti akan mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya. Ini teori yang pertama. Nah, kita masuk teori yang kedua, itu adalah teori sektoral. Nah, teori sektoral ini dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Hammerhoit pada tahun 1924. Nah, si Hammerhoit ini dia mengatakan bahwa struktur tata ruang kota itu ditandai dengan sektor-sektor yang berbentuk irisan kue. Jadi katanya nanti struktur tata ruang kotanya itu terbagi atas sektor-sektor yang bentuknya seperti irisan kue. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambarnya.
Oke, nah di sini ada gambar teori sektoral menurut si Hammerhoit. Kalau kamu lihat di sini bentuknya itu seperti irisan kue bolu ya, yang ini. Nah, jadi mari kita lihat zonanya masing-masing, mulai dari yang pertama, yang nomor 1 yang di tengah. Nah, sama seperti teori konsentris, di nomor 1 ini zonanya itu adalah daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District atau CBD, dan terletak di pusat kota. Jadi katanya pusat kotanya itu di sini yang nomor 1 di tengah-tengah. Kemudian yang nomor 2, yang irisan yang pertama dia ya, yang ditandai dengan nomor 2, itu merupakan daerah grosir atau manufaktur. Jadi di sini terdapat pabrik atau pusat kegiatan industri. Setelah itu juga terdapat daerah grosir, pusat grosir. Jadi orang mau berbelanja grosir itu di sini. Dan di sini juga terdapat daerah industri yang nomor 2 ini. Nah, kemudian yang ketiga, yang irisan yang di samping nomor 2 yang ini, begitu juga dengan setengah lingkaran yang ini, itu merupakan zona permukiman kelas rendah. Jadi itu merupakan permukiman kaum pekerja dengan pendapatan yang rendah, seperti itu. Jadi dia berdekatan dengan dengan zona industri tadi. Oke, kemudian yang nomor 4 yang ini. Nah, kalau ini merupakan zona permukiman kelas menengah, yaitu permukiman penduduk dengan pendapatan menengah yang mampu membayar biaya perjalanan yang lebih besar. Artinya mereka mampu membayar perjalanannya ke daerah pusat kota, seperti itu. Makanya dia sudah masuk ke mereka yang berpendapatan menengah, berpenghasilan menengah. Dan yang terakhir itu adalah irisan yang kelima, zona yang kelima itu merupakan permukiman kelas atas. Nah, di mana di sini terdapat permukiman yang terdiri dari rumah-rumah yang besar yang memanjang sampai ke daerah terluar dan terjauh dari pusat kota. Nah, jadi di permukiman ini, di zona ini, permukiman ini didiami oleh orang-orang yang kaya, yang memiliki pendapatan tinggi dan cenderung bersih dan tenang. Jadi mereka itu lebih menginginkan di sini jauh dari pusat keramaian kota, seperti itu. Jadi ini dia teori sektoral menurut Hammerhoit. Dia berpendapat bahwa struktur tata ruang kota itu terbagi menjadi sektor-sektor seperti ini yang berbentuk seperti irisan kue bolu. Oke, yang terakhir itu adalah teori inti ganda. Nah, teori inti ganda ini dikemukakan oleh 2 orang ahli, itu yang bernama Harris dan Ullman, itu pada tahun 1945. Nah, mereka berdua mengatakan bahwa pertumbuhan kota diawali dari suatu pusat yang menyebabkan munculnya pusat-pusat tambahan. Artinya nanti hanya ada satu pusat kota yang besar, tetapi bisa memunculkan pusat-pusat tambahan yang lain sehingga kota itu semakin berkembang. Nah, mari kita lihat gambarnya langsung. Nah, ini gambar dari teori inti ganda. Ini sudah dibuat warna yang berbeda. Mari kita lihat mulai dari warna biru, yaitu zona yang pertama. Nah, di sini sama ya seperti yang sebelumnya tadi, sama seperti teori konsentris dan sektoral. Jadi nomor 1 ini adalah zona inti kota atau pusat kegiatan. Jadi di sini ada nanti kantor-kantor, bank, pasar, pusat perbelanjaan lainnya. Kemudian yang kedua yang berwarna merah yang ini adalah tempat grosir dan manufaktur. Nah, di sini terdapat sama kayak yang di sektoral tadi yang nomor 2 juga. Di sini terdapat nanti pabrik-pabrik industri dan juga tempat penjualan grosir, tempat penjualan besar-besaran di nomor 2 ini. Setelah itu di dekatnya ini yang nomor 3, ini wilayahnya lebih luas. Nah, ini merupakan permukiman kelas rendah atau daerah permukiman kelas bawah. Nah, orang yang tinggal di sini cenderung pekerja pabrik dan berpenghasilan rendah. Nah, jadi kalau nomor 2 tadi itu zona industri, maka yang di nomor 3 adalah mereka yang bekerja di zona industri yang nomor 2 ini tadi. Kemudian yang nomor 4 itu permukiman kelas menengah. Nah, kawasan permukiman kelas menengah ini lebih diminati karena letaknya jauh dari industri dan polusi. Tadi kan industri itu kan di nomor 2 dan pusat kota itu di nomor 3. Jadi
di permukiman kelas menengah ini itu merupakan kawasan permukiman terbesar dan mereka lebih senang tinggal di sini karena jauh dari pusat kegiatan industri dan yang bisa menghasilkan polusi. Itu nomor 4. Yang nomor 5 yang warna pink ini merupakan zona permukiman kelas atas atau permukiman kelas tinggi, di mana pastinya mereka yang tinggal di sini adalah masyarakat yang memiliki penghasilan atau pendapatan yang tinggi. Jadi permukiman ini cenderung tenang dan bersih di yang nomor 5 ini. Kemudian yang nomor 6, yang kecil ini yang warna ungu, ini merupakan daerah manufaktur berat. Artinya daerah industri berat, di mana ditandai dengan pabrik-pabrik industri berat, contohnya seperti industri bahan kimia, baja, dan mesin. Kemudian industri pertambangan dan penyulingan minyak juga bisa ditemukan di wilayah ini. Jadi dia terdapat di pinggiran kota, jauh dari pusat kota. Kemudian yang nomor 7, ini yang warna mustard ya, atau warna coklat muda ya. Nah, ini merupakan daerah di luar sentral bisnis. Nah, jadi di sini terdapat kegiatan-kegiatan usaha. Contohnya seperti mall, bandara, dan sekolah di yang nomor 7 ini. Kemudian yang nomor 8, yang ini, yang warna biru cerah ini, itu merupakan permukiman suburban. Artinya adalah permukiman yang terletak di pinggiran kota ini yang terdiri dari rumah-rumah keluarga tunggal di sebidang tanah yang sempit. Jadi ini zonanya tidak terlalu luas dan mereka yang tinggal di sini itu keluarga-keluarga kecil yang mungkin baru-baru menikah, yang mungkin belum terlalu banyak anak, dan biasanya terdapat di situ tanah yang sempit. Lokasi rumahnya itu agak lebih sempit. Kemudian yang terakhir yang warna coklat. Nah, ini industri suburban. Artinya di situ terdapat industri-industri yang terdapat di pinggiran kota. Mengapa ditaruh di pinggiran kota? Karena supaya jauh dari polusinya, itu supaya jauh dari permukiman warga. Tadi sama ya, sama daerah manufaktur yang berat. Nah, jadi intinya apa? Karena kan katanya di sini teori inti ganda. Tadi kan pusat kotanya di sini. Apakah kamu melihat ada pusat-pusat kota tambahan? Pastinya ada ya. Tadi itu di nomor 5. Nah, di situ kan terdapat permukiman kelas tinggi. Iya, karena mereka memiliki pendapatan yang sangat tinggi, jadi mereka mampu pergi ke sini. Jadi setidaknya ada perkembangan di wilayah ini dari segi transportasi. Kemudian terdapat juga daerah manufaktur yang nomor 6 dan 9. Artinya di sini juga terdapat pusat-pusat tambahan yang memungkinkan bisa berkembangnya wilayah ini. Seperti itu. Kemudian di nomor 7 juga, di sini juga terdapat mall. Nah, artinya terdapatlah di situ pusat perbelanjaan kan gitu. Terdapat juga bandara dan terdapat sekolah. Artinya muncul dia pusat tambahan yang baru. Di sini semakin ramai orang. Jadi bukan seperti yang tadi di tengah-tengah saja yang lebih ramai. Ini tidak. Nah, namanya juga teori inti ganda. Ada pusat tambahan, ada pusat kota tambahan. Kalau di sini intinya, maka di sini terdapat pusat-pusat tambahan. Sekolah, mall, bandara itu bisa memancing orang untuk datang ke situ, bisa membuat akses transportasi lebih banyak, aksesibilitas jalannya juga bisa lebih ramai, seperti itu. Jadi ini maksudnya teori inti ganda. Nah, anakku, dari 3 teori ini pastinya tidak ada yang benar-benar sama di permukaan bumi, karena pastinya kan harus dilihat juga dari karakteristik wilayahnya, seperti itu. Tapi ini hanya teori, menurut para ahli sebaiknya seperti ini. Seperti itu dia. Jadi inilah dia 3 teori struktur tata ruang kota. Baiklah anakku, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian lebih mengenal struktur ruang kota yang ada di sekitar kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Salam SSD, semangat, fraternitas, Dina.